Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Hadi Pratama. Pada kesempatan video kali ini saya akan lanjut untuk melakukan pembahasan tentang materi routing. Oke, mungkin bisa kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang materi dari routing, yaitu tentang konsep dan juga klasifikasi dari routing itu sendiri. Nah, routing itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menyalurkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain dengan melalui perangkat router. Dan dengan kata lain, proses routing itu untuk menentukan rute tercepat untuk mengirimkan suatu paket data dari tempat asal ke tempat tujuan. Dan untuk klasifikasi dari routing sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada static routing dan juga dynamic routing. Untuk static routing itu merupakan suatu proses routing yang dibuat dengan menambahkan konfigurasi IP secara manual ke routing table. Dan sedangkan dynamic routing itu merupakan proses routing yang dibuat dengan melakukan konfigurasi protokol pada router secara otomatis. Dan di dalam proses routing itu sendiri terdapat satu istilah yang akan sering disebut, yaitu adalah routing table dan juga routing flags, yang dimana untuk routing table itu sendiri berisikan informasi mengenai rute ke suatu network tertentu, yang dimana routing table itu nantinya akan terbentuk dari semua rute dari dynamic routing dan semua rute untuk network yang koneksinya mengarah ke router. Oke, dan berikutnya kita akan melakukan suatu proses ataupun kita akan coba untuk melakukan studi kasus untuk routing secara statik ataupun static routing, yang dimana nantinya itu static routing akan dibuat dengan cara menambahkan jalur secara manual ke routing table, serta nantinya itu akan menambahkan tujuan serta jalur yang akan dilewati atau biasa disebut dengan DST address dan juga gateway secara manual. Dan di sini kita bisa langsung masuk ke environment Pinuplab kita dan kita akan mulai untuk melakukan proses routing. Dan untuk awal kita hanya akan menggunakan dua router terlebih dahulu. Di sini kita bisa tambahkan dulu untuk networknya, yaitu kita akan menggunakan untuk tipe dari Cloud NAT. Kita bisa scroll ke bawah dan kita pilih untuk tipenya itu adalah Cloud NAT. Dan kita juga perlu untuk menambahkan dua perangkat router di sini. Kita bisa tambahkan untuk MikroTik router OS-nya dan bisa kita tambahkan dua. Dan di sini nantinya untuk router pertama ini ataupun MikroTik 1 kita bisa ganti namanya terlebih dahulu. Kita beri nama yaitu sebagai router 1. Dan di sini untuk router 1 itu nantinya akan menjadi router utama di dalam jaringan kita, dan kita bisa ganti nama untuk router kedua juga. Kemudian bisa kita hubungkan untuk router 1, kita akan hubungkan ke network kita, yang dimana untuk router 1 nanti akan bertugas sebagai penyedia DHCP server untuk semua router di dalam jaringan kita, dan kita akan hubungkan router 2 ke router 1 seperti ini. Dan kita bisa masuk ke dalam perangkat router 1 terlebih dahulu untuk mengecek berapa IP DHCP yang didapatkan dari networknya. Kita bisa mengecek IP-nya dengan command IP add, kemudian kita print. Nah, di sini kita bisa cek pada router 1, ketika kita masukkan command IP address print itu akan muncul IP DHCP dari network yang kita dapatkan. Dan di sini kita bisa klik kanan pada keterangan Ethernet kita, dan pada label kita bisa masukkan untuk keterangan dari IP-nya, yaitu di sini adalah IP DHCP yang kita dapatkan. Dan di sini untuk IP yang saya dapatkan yaitu adalah 10.0.137.x. Dan titik X di sini merupakan tanda bahwa nantinya setiap IP yang akan kita dapatkan dari DHCP ini akan berbeda-beda, karena DHCP tidak bisa ditentukan IP-nya, dan maka kita bisa masukkan dengan keterangan tanda X saja seperti itu. Bisa kita apply saja seperti ini. Kemudian di sini kita hubungkan dari router 1 ke router 2 kita melalui Ether 2 jika dari untuk router ke network kita menggunakan Ether 1, dan untuk router 1 ke router 2 menggunakan Ether 2 di router satunya. Kemudian di sini kita akan coba untuk tambahkan dua perangkat PC client sebagai klien dari masing-masing routernya. Kita bisa tambahkan untuk virtual PC, dan kita tambahkan dua terlebih dahulu di sini. Dan kita bisa hubungkan untuk virtual PC ke masing-masing routernya, yang nantinya untuk setiap PC ini akan bertugas ataupun akan berfungsi sebagai klien dari masing-masing router yang tersedia. Dan di sini kita bisa buka untuk aplikasi Winbox, dan kita akan melakukan remote ke dalam router 1 melalui aplikasi Winbox ini. Kita akan mengganti untuk dari identity dari router pertama terlebih dahulu dengan masukkan command system identity, kemudian set name sama dengan router 1 seperti ini, untuk memberikan keterangan nantinya supaya mudah diketahui yang mana router 1 dan mana router yang berikutnya. Kita juga perlu untuk mengganti identity dari router 2 nya juga, dan kita juga bisa mengecek untuk keberadaan dari tetangga router kita. Nah, di sini jika kita masuk ke router 2 dan kita ketikkan untuk command IP neighbor print, dan jika dilihat di sini, jika kita menuliskan command IP neighbor print, maka akan ditampilkan untuk tetangga dari router yang
sedang kita gunakan. Di sini untuk dari router 1 itu memiliki tetangga terhadap router 2 melalui header 2, dan jika pada router 2 juga demikian, ada router 1 di interface header 1. Dan kemudian kita bisa pergi ke aplikasi command prompt yang terdapat di perangkat kita, dan kita bisa buka run as administrator untuk command prompt kita. Dan melalui command prompt ini kita akan mencoba untuk memasukkan router terlebih dahulu agar nantinya perangkat kita itu bisa terhubung ke virtual router yang kita miliki, yaitu dengan command root add, dan kita masukkan IP dari router tadi, yaitu 10.0.137.0. Kita bisa cek terlebih dahulu untuk di router 1 ya, IP-nya benar, yaitu 137, dan belakangnya kita ganti 0. Kemudian kita tambahkan untuk subnet mask-nya juga dengan tambahkan mask, yaitu masukkan 255.255.255.0. Dan kemudian kita juga perlu memasukkan untuk IP pnet sebagai gateway yang kita miliki. Di sini kita bisa cek untuk IP pnetnya, yaitu 192.168.220.151. Dan bisa kita enter. Setelah terdapat tampilan oke, kita bisa ping untuk IP dari routernya, yaitu dengan command ping 10.0.137. Kita cek untuk router 1 242, maka bisa kita tuliskan di sini 242. Kita bisa cek untuk melakukan ping ke perangkat router kita melalui command prompt dengan command ping, kemudian kita masukkan yaitu 10.0.137.242. Ini merupakan IP dari router 1 kita. Dan maka hasilnya sudah terdapat tampilan replay from, yang dimana itu menandakan bahwa ping dari command prompt ataupun dari perangkat kita itu sudah bisa mengakses ke environment Windows Lab kita. Kemudian kita bisa masuk ke aplikasi Winbox untuk router 1 kita, kemudian kita bisa pergi ke sistem, kemudian pada bagian Romon kita akan mengaktifkan untuk fitur Romon dari router 1 di bagian tools, kemudian Romon, dan kita bisa centang saja bagian enable-nya, kemudian kita apply dan oke. Dan juga kita akan melakukannya pada router 2, yaitu dengan cara tool Romon set enable sama dengan yes. Setelah itu kita akan coba untuk masuk ke router 2 menggunakan fitur Romon melalui router 1. Bisa kita tambahkan more, kemudian new Winbox, dan di sini bisa kita ketikkan ataupun menggunakan fitur connect to Romon. Dan di sini akan ditampilkan untuk Romon dari router 2 sudah terdapat, maka bisa kita langsung connect saja ke dalam router 2 via router 1. Dan di sini kita akan mulai untuk melakukan addressing terhadap router 1. Untuk setiap interface yang kita miliki, pertama kita akan buat untuk interface yang mengarah ke router 2 terlebih dahulu. Kita akan buat di sini yaitu 10.10.10.1/24. Dan untuk headernya kita arahkan ke header yang mengarah ke router 2, yaitu header 2. Kemudian bisa kita apply dan oke. Kita juga tambahkan untuk IP yang akan mengarah ke klien, yaitu saya akan memasukkan di sini 192.168.11.1/24. Kita akan arahkan ke header 3 yang mengarah ke PC klien kita. Kemudian di router 2 juga kita perlu tambahkan untuk addressnya. Kita akan masukkan untuk IP address yang mengarah ke DHCP ataupun ke IP dari router 1, yaitu 10.10.10.2/24. Ethernetnya kita arahkan ke header 2 ataupun header 1 di sini. Kemudian kita bisa apply dan oke. Dan kita juga akan tambahkan untuk IP yang mengarah ke klien dari router 2 itu sendiri, yaitu 192.168.16.1/24. Dan headernya kita arahkan ke header 2. Kemudian kita apply oke. Dan di sini jika kita pergi pada bagian menu IP, kemudian root, maka di sini akan ditampilkan sebuah menu, yaitu routing table. Di sini pada bagian routing table ini terdapat informasi dari routing table untuk setiap perangkat yang aktif, yaitu dengan keterangan DAC, yaitu merupakan keterangan dari dynamic, active, dan connected. Tapi untuk IP yang mengarah, tapi di sini jika kita lihat untuk IP dari PC dengan IP yang berbeda network itu belum tersedia di routing table ini. Maka nantinya di sini kita itu akan menambahkan proses routing serta menambahkan untuk root secara manual. Dan di sini kita mulai terlebih dahulu pada router 1, kita bisa tambahkan root baru. Kita bisa tambahkan untuk new root di dalam router 1 terlebih dahulu. Untuk DSC address-nya di sini kita akan arahkan untuk dari network di jaringan kedua, yaitu yang dimiliki oleh router 2. Kita bisa masukkan IP-nya di sini yaitu 192.168.16.0. Kemudian /24. Dan untuk gateway-nya kita arahkan, jika kita perhatikan di sini,
Jika router 1 ingin terhubung ke network yang dimiliki oleh router 2, yaitu dengan IP 16.0, maka dia itu harus melewati yang namanya header 1 yang dimiliki oleh router 2. Maka di sini untuk gateway-nya akan kita masukkan dari IP dari header 1 yang dimiliki oleh router 2, yaitu 10.10.10.2. Kemudian pada router 2 juga kita akan tambahkan untuk routes dari jaringan 1 kita. Di sini untuk jaringan pertama kita ataupun jaringan 1 itu memiliki network 192.168.11.0 kemudian /24. Dan untuk gateway-nya, karena ini dari router 2 ingin masuk ke network yang dimiliki oleh router 1, maka dia itu harus melewati header 2 yang dimiliki oleh router 1 terlebih dahulu dengan IP 10.10.10.1. Dan kemudian di sini kita bisa coba untuk melakukan cek ping dari router 2 yang mengarah ke jaringan dari router 1 dengan komen ping, kemudian masukkan IP-nya yaitu 192.168.11.1, yaitu kita akan melakukan ping ke network dengan melalui header 3 yang dimiliki oleh router 1 terlebih dahulu. Jika kita enter di sini, maka sudah bisa melakukan ping ke IP dari jaringan di router 1. Begitupun juga sebaliknya, jika kita cek di sini dengan komen ping kemudian 192.168.16.1, maka dia juga akan sudah bisa untuk melakukan ping. Kita nyalakan terlebih dahulu untuk tiap-tiap perangkat routernya, dan nanti kita akan coba untuk melakukan request IP secara statik terlebih dahulu untuk setiap PC ke masing-masing router yang dia miliki. Sini kita coba pada PC 1 terlebih dahulu. Kita akan langsung memasukkan IP-nya dengan IP 192.168.11. Dan di sini kita akan masukkan untuk IP dari PC ini yaitu .2/24. Dan kita akan masukkan gateway-nya di sini yaitu 192.168.11.1/24 yang merupakan IP dari router 1. Kemudian kita enter. Dan kita juga lakukan pada PC kedua. Kita akan melakukan request IP terlebih dahulu dengan komen IP kemudian 192.168.16.2/24 dan masukkan gateway-nya yaitu 192.168.16.1/24. Dan kita juga akan langsung melakukan ping ke PC dari router 1 yang memiliki network yang berbeda dengan PC dari PC kedua kita. Kita langsung cek dengan ping 192.168.11.2. Untuk PC 2 ke PC 1 sudah bisa, dan kita juga cek untuk PC 1 ke PC 2 dengan komen ping 192.168.16.2 dan sudah sama-sama bisa, yang mana itu akan menandakan bahwa proses dari penambahan jalur routing ataupun routes yang kita tambahkan tadi itu sudah berhasil. Oke, selanjutnya di sini kita akan langsung untuk coba menambahkan perangkat router lagi. Di sini kita akan coba untuk langsung menambahkan 2 router sekaligus. Kita bisa tambahkan lagi di sini sekaligus 2 saja. Kemudian di sini kita akan connect menghubungkan untuk router 3 kita ke router 2. Dan kita bisa ganti keterangannya terlebih dahulu di sini menjadi router 3 supaya mudah dikenali. Dan di sini kita juga perlu untuk menambahkan 2 perangkat PC sebagai klien dari masing-masing routernya. Dan kita juga akan menghubungkan untuk setiap PC-nya ke routernya masing-masing, dan juga router 4 akan kita hubungkan ke router 3. Dan kita hubungkan juga untuk PC-nya dari klien router 4 ke routernya. Kita juga bisa buka untuk router 4-nya terlebih dahulu. Bisa kita ganti keterangannya di sini menjadi router 4. Dan di sini kita perlu untuk mengganti identitas dari routernya terlebih dahulu. Kita bisa ganti dengan sistem identity set name sama dengan di sini untuk router 3 kita berikan nama yaitu router 3. Kita lakukan juga untuk router 4-nya sama, kita akan mengganti identity-nya terlebih dahulu. Dan kita akan coba untuk melakukan command IP neighbor print untuk mengecek tetangga dari tiap-tiap router. Di sini untuk router 3 itu sudah terdeteksi bahwa untuk header 1 dia itu mengarah ke router 2, dan untuk header 3-nya dia itu mengarah ke router 4. Begitu pula untuk router 4 pasti dia itu juga akan menampilkan untuk router 3 itu berada di header 1-nya. Dan sudah ditampilkan untuk router 3 itu terdapat di header 1 sebagai IP neighbor dari router 4. Kemudian di sini kita akan aktifkan fitur Romon dari tiap-tiap router yaitu router 3 dan router 4 dengan command tool kemudian Romon set enable sama dengan yes. Kita juga lakukan pada router 4 supaya nanti bisa diakses melalui fitur Romon dengan command tool Romon set enable sama dengan yes. Setelah itu kita akan coba untuk melakukan koneksi ke router 3 dan 4 melalui Romon dari router 1. Kita bisa ke new inbox.
Dan kita coba connect Promon di sini dengan menggunakan IP dari router 1 dan ditampilkan di sini untuk router 3 dan router 4. Kita masuk terlebih dahulu ke router 3. Kemudian kita akan masuk ke router 4-nya juga. Dan di sini kita akan fokus ke router 3 terlebih dahulu. Kita akan masuk ke menu addresses untuk menambahkan IP address dari router ini. Dan kita akan arahkan untuk router 3-nya itu ke interface yang mengarah ke router 2 yaitu address 1, dan di sini saya akan memberikan IP yaitu 10.20.20.1/24. Kemudian kita apply dan oke. Kita tambahkan satu address lagi yang mengarah ke klien dari router 3 ini. Kita arahkan ke interface address 2 dan kita masukkan IP. Di sini saya akan memberikan 192.168.24.1/24. Kita apply dan oke. Setelah itu kita akan coba untuk menambahkan IP routes yang ada di router 3 ini. Kita bisa pergi ke menu IP, kemudian routes. Dan di sini hanya terdeteksi untuk dua interface, yaitu address 1 yang mengarah ke router 2 dan juga address 2 yang mengarah ke kliennya itu sendiri. Bisa kita tambahkan di sini. Pertama kita tambahkan routes yang mengarah ke network di jaringan 1, yaitu untuk router 1 dan router 2 yaitu 10.10.10.0. Kemudian /24. Karena di sini router 3 itu ingin bisa terhubung ke jaringan network untuk router 1 dan router 2 dengan IP 10.0, maka router 3 itu harus melewati gateway yang berada di Ether 3 milik router 2. Dan untuk di Ether 3 dari router 2 itu memiliki IP 10.20.20.1. Maka kita tuliskan di sini. Setelah itu bisa kita apply, kemudian oke. Maka sudah mendapatkan keterangan AS yaitu aktif static. Dan kita akan tambahkan untuk routes yang mengarah ke jaringan 1 milik router 1 yaitu dengan IP 192.168.11.0. Kita bisa tuliskan di sini 192.168.11.0/24. Dan gateway-nya itu masih sama yaitu melewati Ether 3 dari router 2, maka dengan IP 10.20.20.1. Setelah itu bisa kita apply dan oke. Dan kita tambahkan satu lagi yaitu untuk routes yang mengarah ke jaringan klien yang dimiliki oleh router 2 yaitu dengan IP 192.168.16.0/24 dan masih sama dengan melewati Ether 3 yaitu 10.20.20.1. Itu bisa kita apply dan oke. Maka bisa dilihat di sini sudah terdapat untuk 3 IP routes yang baru kita tambahkan yaitu network dari router 1 dan router 2 dengan 10.0, kemudian network jaringan klien yang dimiliki oleh router 1 yaitu dengan IP 11.0 dan juga network dari klien yang dimiliki router 2 dengan IP 16.0. Dan selanjutnya di sini sekalian saja kita akan tambahkan untuk IP network yang nantinya akan kita buat untuk PC ataupun router 4. Yaitu di sini saya akan masukkan untuk IP-nya yaitu 192.168.25.0/24 yang nantinya itu dia itu akan mengarah melewati address 1 yang dimiliki oleh router 4. Untuk IP network dari jaringan klien yang dimiliki oleh router 4 itu memiliki IP 25.0 dan nantinya itu akan melewati address 1 dari router 4 dengan IP 10.30.30.1. Seperti ini. Setelah itu bisa kita apply, kemudian kita oke. Maka setelah seperti ini, untuk route list dari router 3 itu harusnya sudah lengkap. Yaitu untuk pertama yang mengarah ke network pertama itu sudah 10.0 sudah kita tambahkan. Kemudian untuk jaringan dari klien untuk router 1 juga sudah ada yaitu dengan 11.0. Untuk jaringan dari klien yang dimiliki oleh router 2 juga sudah ada 16.0, dan nantinya untuk klien dari router 4 juga sudah kita masukkan terlebih dahulu yaitu dengan IP 25.0. Setelah itu kita bisa berpindah untuk fokus ke router keempat kita terlebih dahulu. Kita juga perlu pada router 3 untuk menambahkan IP yang mengarah ke router 4 yaitu melalui Ether 3 di sini. Kita bisa tambahkan IP-nya yaitu 10.30.30.1/24 yang dimana ini merupakan gateway yang digunakan untuk router 4. Bisa kita apply dan oke saja. Kemudian kita akan berpindah untuk fokus ke router 4 terlebih dahulu. Kita akan melakukan addressing sebagai awal dari router 4. Untuk Ether 1 itu mengarah ke router 3 melalui Ether 3 yang dimana kita harus memasukkan IP 10.30.30.2 kemudian /24 dan kita apply, kemudian kita oke.
Dan kita tambahkan juga address yang mengarah ke interface header 2 yang akan kita gunakan sebagai jaringan klien. Kita tambahkan 192.168.25.1/24. Dan kita akan langsung saja untuk menambahkan routes, karena untuk routes dari router 4 nantinya akan sangat banyak yang kita buat di sini. Pertama, kita harus menambahkan untuk dari jaringan ke 1 terlebih dahulu, yaitu dengan IP 10.10.10.0/24 dengan melalui gateway dari header 3 yang terdapat di router 3, yaitu dengan IP 10.30.30.1. Bisa kita apply, kemudian OK. Dan kita akan buat lagi untuk jaringan dari klien yang dimiliki oleh router 1 dengan IP 192.168.11.0/24. Gateway-nya sama melalui 10.30.30.1. Kita bisa apply dan OK lagi. Kita akan tambahkan lagi untuk jaringan dari router 2 ke router 3, yaitu memiliki IP 10.20.20.0/24. Gateway-nya masih sama melalui 10.30.30.1. Kita langsung apply saja dan OK. Kemudian kita tambahkan untuk jaringan klien yang dimiliki oleh router 2. Di sini bisa kita tuliskan 192.168.16.0/24. Gateway-nya tetap sama 10.30.30.1. Dan kita akan tambahkan untuk jaringan klien yang dimiliki router 3 dengan IP 192.168.24.0/24. Gateway-nya tetap melalui header 3 dari router 3, yaitu 10.30.30.1. Kita bisa apply, kemudian kita OK. Dan kita akan tambahkan satu lagi, yaitu dari jaringan klien yang dimiliki oleh router 4. Nah, maka di sini untuk router 4 itu akan terdapat 5 route list yang memiliki status aktif statik, yaitu 10.0, 20.0, 11.0, 16.0, dan juga 24.0, yaitu dari network untuk router 1, lalu jaringan klien router 1, kemudian network dari router 2, network klien dari router 2, dan juga klien dari router 3. Maka akan memiliki 5, bisa dihitung, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Setelah itu kita akan berpindah fokus lagi ke router 2 terlebih dahulu. Untuk router 2 kita perlu menambahkan IP yang mengarah ke header 3 atau mengarah ke router 3. Di sini kita perlu masukkan untuk IP-nya adalah 10.20.20.1. Kemudian bisa kita apply dan OK. Karena jika kita lihat untuk di router 3 itu memiliki IP yang mengarah ke router 2-nya adalah 20.2, maka untuk di router 2 kita akan tambahkan IP yaitu 20.1. Dan kita akan langsung masuk ke bagian menu route list. Yang di sini untuk dari router 2 itu hanya memiliki satu route list, yaitu dari klien yang dimiliki oleh router 1, dan kita akan langsung menambahkan route list dari sisa jaringan yang tersedia. Kita tambahkan terlebih dahulu. IP yang mengarah ke jaringan klien yang dimiliki oleh router 3, yaitu 192.168.0/24. Gateway-nya yaitu merupakan header 1 dari router 3, yaitu 20.20.20.2, 10.20.20.2. Bisa kita apply, kemudian langsung OK saja. Kemudian kita menambahkan untuk network yang ketiga, yaitu 10.30.30.0/24. Gateway-nya itu masih sama, yaitu 10.20.20.2. Dan kita juga tambahkan, ini bisa kita apply dulu. Kita juga bisa tambahkan untuk IP dari jaringan klien yang dimiliki oleh router 4, yaitu 192.168.25.0/24 dengan gateway yang masih sama, yaitu 10.20.20.2. Kita bisa apply dan OK. Maka untuk router 2 itu memiliki 4 route list. Yang pertama adalah 30.0, yaitu mengarah ke network yang ketiga. Seterusnya ada jaringan klien dari router 1, yaitu memiliki IP 11.0, jaringan klien dari router 3 yang memiliki IP 24.0, dan juga jaringan dari klien yang dimiliki oleh router 4, yaitu 25.0. Setelah router 2 selesai kita isi untuk route listnya, kita akan berpindah fokus lagi ke router utama kita, yaitu router 1.
kita akan tambahkan untuk root list yang mengarah ke network kedua terlebih dahulu dengan IP 10.20.20.0/24. Maka untuk dari router 1 yang terhubung ke network 2, dia harus melalui address 1 yang dimiliki oleh router 1, yaitu dengan IP 10.10.10.2. Bisa kita apply kemudian OK. Kita akan tambahkan lagi untuk jaringan klien yang dimiliki oleh router 3 dengan IP 192.168.24.0/24 melalui gateway yang sama, yaitu 10.10.10.2. Kita apply kemudian OK. Maka kita tambahkan satu lagi, yaitu network yang mengarah ke network ketiga, yaitu dengan IP 10.30.30.0/24 melalui gateway yang sama, yaitu 10.10.10.2. Kita apply kemudian kita OK lagi, dan kita tambahkan satu root list yang terakhir, yaitu yang mengarah ke klien dari router 4 dengan IP 192.168.25.0/24 dengan gateway yang sama, yaitu 10.10.10.2. Kita bisa apply kemudian OK. Maka di sini juga akan terdapat 5 interface yang memiliki status aktif statik, yaitu yang mengarah ke network kedua, lalu mengarah ke network ketiga, klien dari router 2, klien dari router 3, dan juga klien dari router 4. Kemudian setelah itu kita akan coba untuk melakukan pengecekan ataupun akan melakukan testing apakah semua IP routes yang kita masukkan tadi itu sudah berhasil dinyalakan ataupun sudah berhasil diaktifkan. Kita bisa nyalakan dulu untuk PC dari klien 3 dan 4 untuk memberikan IP terlebih dahulu supaya nanti bisa dilakukan ping ke dalam kliennya ini. Untuk PC 3 bisa kita gunakan IP yaitu 192.168.24.2/24 dengan gateway 192.168.24.1/24. Untuk PC keempatnya juga kita masukkan IP-nya terlebih dahulu, itu dengan komen IP 192.168.25.2/24. gateway-nya adalah 192.168.25.1/24. dan kita akan coba melakukan ping antar router terlebih dahulu. Kita bisa cek untuk IP routes dari router 1 dengan komen IP route print, maka akan ditampilkan sangat banyak sekali di sini untuk IP routes-nya. Kita langsung saja melakukan ping ke router 2 terlebih dahulu dan komen ping 192.168. Kita bisa melakukan ping ke router 2 terlebih dahulu dan komen ping 10.20.20.1, yaitu IP dari ether 3 yang dimiliki oleh router 2, maka sudah bisa terhubung. Kemudian kita akan coba untuk ping ke router 3 dengan komen ping 10. Kita bisa ping terlebih dahulu ke router 2 yaitu dengan komen ping, lalu kita masukkan IP dari address 1 yang dimiliki oleh router 2 yaitu 10.10.10.2. Ini sudah berhasil. Kemudian ke router 3 dengan ping 10.20.20.20.2. Ini juga sudah berhasil. Kemudian kita akan ping ke router 4 yaitu dengan IP 10.30.30.2. Dan dari router 1 sudah bisa terhubung ke semua router yang tersedia. Yaitu kita akan coba untuk ping ke setiap-tiap klien yang dimiliki oleh tiap-tiap router. Kita akan coba ke klien 2 terlebih dahulu yaitu 192.168.16.2. Itu sudah bisa. Kemudian akan ke router 3 ataupun ke PC 3 yaitu dengan IP 24.2. PC 3 juga sudah bisa. Kita akan ke PC 4 yaitu dengan komen IP dengan IP 25.2. Ini juga sudah bisa. Maka dengan demikian harusnya setiap perangkat sudah bisa saling terhubung satu sama lain melalui jalur IP routes yang kita buat tadi. Kita akan coba untuk melakukan ping dari antar PC. Kita akan ambil contoh dari PC 1 saja. Kita akan ping ke IP dari PC setiap router yang dimiliki yaitu 192.168.16.2 yaitu ke PC 2 terlebih dahulu sudah bisa. Kemudian untuk ke PC 3 itu juga sudah bisa, dan ke PC 4 terakhir kita akan coba. Dan untuk ke PC 3 itu juga sudah berhasil. Jadi di sini sudah bisa terlihat bahwa jika kita melakukan ping antar router itu sudah bisa, lalu ping router ke setiap PC juga sudah bisa, dan kita juga coba untuk melakukan ping antar PC sudah bisa, dan juga kita akan coba untuk melakukan ping dari setiap PC ke antar router. Jika kita cek di sini langsung ke router 4 saja yaitu dengan 10.10.10.2
10.30.30.2 itu juga sudah bisa. Dan kita akan coba untuk melanjutkan untuk melakukan static routing dengan menggunakan internet. Di sini kita itu nantinya akan memberikan akses internet ke setiap perangkat yang sudah terhubung melalui IP route tadi. Kita langsung saja untuk coba masuk ke router 2 terlebih dahulu. Dan untuk menambahkan internet itu caranya adalah dengan menambahkan gateway dari router 1 dengan Ethernet yang terhubung ke network yang tersedia, yaitu, dan di sini untuk caranya itu adalah dengan menambahkan default route di setiap router yang mengarah ke router 1 yang terhubung ke internet secara langsung. Pada router 2 kita bisa tambahkan IP route at gateway. Kita masukkan gateway yaitu 10.10.10.1, kemudian bisa kita enter. Lalu pada router 3 kita juga tambahkan IP route at gateway sama dengan 10.20.21. Pada router 3 juga kita tambahkan untuk default route-nya yaitu IP route at gateway sama dengan 10.30.30.1. Maka dengan seperti ini harusnya setiap router itu sudah bisa mendapatkan akses ke internet. Dan setelah kita sudah menambahkan default route untuk tiap-tiap router, kita akan kembali ke router 1 terlebih dahulu. Dan di sini kita itu harus mengaktifkan fitur untuk firewall NAT-nya, karena dengan NAT itu nantinya akan membuat supaya setiap perangkat yang berhubung ke router 1 bisa mengakses internet. Kita bisa plus untuk new NAT rule, kita buat chain yaitu SSC NAT, out interface-nya itu mengarah ke router 1 yang terhubung ke network. Dan untuk action-nya kita akan buat masquerade, yang dimana nanti untuk masquerade akan menghubungkan setiap perangkat yang terhubung ke router 1 supaya bisa mendapatkan akses ke internet juga. Bisa kita apply dan oke. Dan jika kita cek di sini, untuk setiap router kita harus tambahkan IP DNS dari Google terlebih dahulu, yaitu dengan IP DNS set servers sama dengan 8888. Dan kita akan cek dengan ping google.com. Router 1 itu sudah bisa, kita akan langsung ke router 2. Kita masukkan IP DNS set server sama dengan IP Google yaitu 888. Kita coba ping Google. Untuk router 2 juga sudah bisa. Kita akan lanjutkan ke router 3 dan juga router 4. Untuk router 3 sudah bisa, kita akan lakukan juga untuk router 4. Untuk router 4 juga sudah bisa melakukan IP DNS ke Google dan juga untuk melakukan ping ke google.com. Dan maka seharusnya jika kita cek untuk isi dari setiap kliennya juga itu sudah bisa. Kita masukkan IP DNS terlebih dahulu 8888, dan jika kita ping Google maka sudah bisa melakukan ping ke google.com juga. Halo. Oke, setelah tadi kita sudah selesai untuk membahas dan juga melakukan praktek untuk studi kasus dari static routing, maka untuk saat ini kita akan beralih ke dynamic routing. Untuk pertama, di sini dari konsep dynamic routing itu sendiri merupakan suatu cara untuk mendistribusikan informasi dari routing table secara otomatis. Jika kita di saat melakukan static routing itu kita melakukan distribusi informasi secara manual dengan mengetikkan satu-satu pada IP routes, maka dengan dynamic routing kita itu tidak perlu melakukannya secara manual, melainkan kita akan melakukan secara otomatis. Dan di dalam dynamic routing itu sendiri terdapat salah satu metode yang populer, yaitu merupakan OSPF. Yang dimana OSPF itu merupakan singkatan dari open source, yang dimana OSPF itu merupakan singkatan dari Open Source Path First, yang dimana itu merupakan salah satu protokol dari dynamic routing pada satu kategori, yaitu IGP ataupun Interior Gateway Protocol, yang menggunakan algoritma Link State Protocol ataupun LSR. Dan di sini kita akan melakukan prepare terlebih dahulu dengan membuka command prompt yang ada di perangkat kita. Kita bisa pilih run as administrator. Lalu di dalam command prompt ini kita itu bisa melakukan root add terlebih dahulu ke IP dari DHCP yang terdapat di router 1 kita. Jika di sini dilihat untuk IP-nya adalah 10.0.1.37.242, maka bisa kita tuliskan di sini yaitu IP root 10.0.1.37.0, yaitu merupakan network dari seluruh jaringan yang ada di environment Pinet Lab kita. Kita juga masukkan untuk masknya 255.255.255.0, dan juga untuk gateway kita itu akan menggunakan IP dari
Pinet Lab kita, yaitu 192.168.220.151. Lalu bisa kita enter. Oke, di dalam CMD ini ataupun command prompt kita itu bisa melakukan root terlebih dahulu dari perangkat kita menuju ke environment Pinet Lab kita. Di sini bisa kita gunakan komen, yaitu root add, kemudian kita masukkan IP DHCP dari router 1 kita, yaitu 10.0.137.0, ataupun kita memasukkan networknya. Kemudian kita ketikkan juga untuk max-nya, yaitu 255.255.255.0, dan kita akan gunakan gateway, yaitu IP dari Pinet Lab 192.168.220.151. Kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa lanjutkan untuk masuk ke Winbox, yaitu di dalam router 1. Langkah pertama, kita itu perlu untuk melakukan disable untuk semua routes yang memiliki keterangan AS ataupun aktif static. Di sini bisa kita pilih terlebih dahulu untuk semua keterangan yang memiliki informasi AS untuk kita disable. Kita X saja, tidak perlu kita hapus, tapi kita disable. Lakukan ke semua router yang memiliki routes dengan keterangan AS ataupun aktif static. Kita disable semua untuk route list yang memiliki keterangan AS pada setiap router. Dan ingat, yang di disable hanya route list yang memiliki keterangan AS ataupun aktif static. Jangan disable route list yang memiliki keterangan DAC. Kita disable saja yang memiliki keterangan AS ataupun aktif static. Oke, setelah kita sudah mendisable semua route list yang memiliki keterangan aktif static, maka di sini kita akan lanjutkan dengan konfigurasi dari dynamic routing. Di sini kita akan berfokus pada router 1 terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke router 1. Nah, di dalam router 1 ini kita pergi ke menu routing, kemudian OSPF. Kita bisa tambahkan interface baru di sini. Di sini bisa kita tambahkan new interface untuk OSPF-nya, yang dimana header-nya kita arahkan ke header 2, yaitu header yang mengarah ke router berikutnya ataupun ke router 2. Kemudian untuk network type-nya itu kita ganti ke broadcast. Setelah itu bisa kita apply, kemudian OK. Kita bisa tambahkan interface baru di sini. Dan untuk dari networknya itu kita akan tambahkan network yang mengarah untuk jaringan 1, yaitu dengan IP 10.10.10.0 kemudian /24 dengan area yaitu backbone. Setelah itu bisa kita apply dan OK. Lalu kemudian di sini kita bisa lakukan ke semua router dengan interface itu mengarah ke network yang dituju dan network type-nya adalah broadcast, serta untuk menambahkan ataupun untuk memasukkan IP network yang dituju dengan area backbone. Di sini pada router 2 kita bisa pergi juga ke menu routing, kemudian SPF, dan di sini kita tambahkan interface, yaitu pertama kita akan tambahkan interface yang mengarah ke header 1, yaitu yang mengarah ke router 1. Untuk network type-nya kita juga ganti ke broadcast, kemudian bisa kita apply dan OK. Itu kita juga tambahkan untuk network ataupun untuk interface yang mengarah ke header 2, yaitu client, dan header 3 yang mengarah ke router 3. Bisa kita tambahkan di sini. Untuk ke header 2 terlebih dahulu, networknya adalah broadcast. Bisa kita apply, kemudian OK. Kemudian mengarah ke header 3. Network type-nya adalah broadcast, kita apply dan kemudian kita OK. Dan jangan lupa untuk networknya juga perlu kita tambahkan. Di sini kita tambahkan network, yaitu 10.10.10.0/24. Areanya backbone, kemudian kita apply dan OK. Kita tambahkan network yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.0/24. Areanya masih backbone, kita apply lagi, kemudian OK, dan tambahkan satu lagi yang mengarah ke router 3, itu 10.20.20.0/24. Kemudian kita apply dan OK. Kemudian bisa kita lanjutkan ke router 3 sama, yaitu kita akan memasukkan interface mengarah ke network yang dituju dan network type-nya adalah broadcast, serta memasukkan network dari IP yang dituju dengan area backbone.
Oke, setelah kita sudah melakukan konfigurasi dari dynamic routing untuk setiap routernya, kita akan lanjutkan untuk melakukan tes koneksi dan juga redistribusi default route. Dan di sini kita itu bisa melakukan ataupun bisa mencontohkan untuk melakukan ping dengan hanya menggunakan source address tanpa harus mengaktifkan perangkat aslinya. Jadi misalkan kita itu ingin melakukan ping dari PC keempat ini, tetapi PC keempat ini belum kita nyalakan. Dan jika kita tidak mau untuk menyalakannya karena kita malas, ya karena mungkin bootingnya lama, kita bisa melakukan ping dari router 4 tapi sebagai PC 4. Kita akan contohkan di sini, kita bisa masuk ke router 4 terlebih dahulu. Kita akan melakukan ping ke network ataupun ke PC 2. Kita bisa tuliskan ping. Kita akan ping ke network dari jaringan klien kedua yaitu 192.168.16.2. Kemudian kita tambahkan di sini untuk komen yaitu src strip ad. Kita tambahkan komen yaitu src strip address sama dengan, dan kita masukkan IP yang ingin kita lakukan ping. Maksudnya di sini jika kita melakukan ping dari router 4 tapi kita itu ingin melakukan ping sebagai PC 4, maka kita di sini akan memasukkan IP dari PC 4 yaitu 192.168.25.2. Ataupun di sini kita bisa menggunakan untuk IP dari gateway-nya saja sebagai source address yaitu 25.1. Dan jika kita enter, maka itu juga bisa. Jadi kita itu bisa melakukan ping ke suatu jaringan dari jaringan tertentu tanpa kita harus tanpa kita harus menyalakan perangkat aslinya, yaitu hanya dengan menggunakan source address yang dimiliki oleh jaringan tersebut. Jadi kita akan lanjutkan untuk melakukan tes koneksi. Kita bisa masuk ke router 1 terlebih dahulu pada aplikasi Winbox. Kita menuju ke menu routing, kemudian OSPF, dan pada bagian instance kita bisa double klik pada menu default ini. Dan di sini kita akan ganti untuk pada bagian redistribute default route. Kita bisa ganti di sini yaitu if installed as type 1. Pada bagian redistribute default route kita akan pilih menu yaitu if installed as type 1. Untuk if installed as type 1 ini, jika kita aplikasikan, maka nantinya default route yang mengarah ke internet itu ataupun yang dimiliki oleh router 1 akan dimiliki oleh perangkat lainnya juga. Bisa kita apply saja, kemudian kita oke. Kemudian bisa kita cek pada router 3 untuk melakukan ping ke internet. Kita bisa ping terlebih dahulu ke IP Google yaitu 888. Dan ya, jika dilihat di sini, maka untuk ping ke internet melalui IP 8888 itu sudah berhasil. Dan kita akan coba untuk ping menggunakan source address dari kliennya, yaitu kita tambahkan src address sama dengan 192.168.24.1. Dan untuk dari source address juga bisa kita lakukan ping ke internet. Dan kita akan coba pada PC 2 apakah dia juga bisa melakukan ping ke Google. Sebelumnya di sini kita perlu menambahkan, kita akan coba ping google.com. Ya, sepertinya di sini saya melakukan kesalahan, yaitu sebelum melakukan ping ke google.com, kita itu perlu untuk menambahkan IP DNS dari Google terlebih dahulu. Jadi kita akan coba saja pada PC keempat, kita akan masukkan IP DNS Google terlebih dahulu yaitu 888, dan jika kita cek dengan melakukan ping google.com, maka seharusnya hasilnya sudah bisa melakukan ping ke Google. Dan jika kita cek juga untuk routernya, kita akan ambil contoh pada router 3 misalkan, kita melakukan ping ke google.com, apakah sudah bisa? Dan untuk router 3 juga sudah bisa melakukan ping ke google.com. Dan dengan demikian, maka sepertinya untuk proses routing, baik menggunakan static ataupun dynamic routing yang kita lakukan itu sudah selesai.
Mungkin cukup sekian video dari saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video yang berikutnya. Saya Dimas Edi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.